keluarga dari Sabu, keluarga dari Rote itu adalah satu keluarga dengan rumpun keluarga Malaka. Keluarga Malaka di dalamnya Belo. Yang dulu istilahnya Belo Mau, Sabu Mau, Ti Mau. Dan ini keluarga kita dari Rote datang di Malaka, maka mereka mencari rumahnya. Lah rumahnya itu adalah rumah adat yang ada di Malaka ini. Oleh karena itu kami menerima Ibu Bupati bersama dengan Wakil Bupati Rotendao itu di rumah. Oke sobat, Revinal Donggadas, saya datang lagi ya di channel saya, Revinal Donggadas ini channel yang membahas tentang seputaran Nusa Tenggara Timur ya, dan Indonesia pada umumnya, tentang sejarah hingga perjalanan saya. Dan kali ini saya dibuatkan penasaran dengan istilah Belo Mau, Sabu Mau hingga Rote Mau ya. Jadi saya sendiri suku Rote. Saya pun dari kecil hingga dewasa ini sering mendengar istilah itu, dan yang membuat saya penasaran kalau tidak saya bikinkan konten di sini ya, biar kita sama-sama mau mengenal sejarah ya, sejarah kearifan lokal dari masyarakat kita ya, terkhususnya di Nusa Tenggara Timur. Oke, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen ketika ada yang kurang dari video nanti saya bawakan ini dari konten-konten saya ini ya. Tetap ikuti saya ya. Jadi sobat, di kesempatan kali ini saya mau membahas secara singkat tentang kisah persaudaraan Belo Mau, Sabu Mau, dan Ti Mau ya, karena sudah banyak pembahasannya di YouTube atau di channel YouTube yang lain ya. Jadi saya mau mengambil dari artikel yang sudah dilakukan penelitian ya. Oke, jadi saya himpun cerita rakyat ya dari dua artikel. Ini cerita rakyat Belo Mau, Sabu Mau, dan Ti Mau sebagai ikatan tiga suku dan nilai kearifan lokal. Di sini ditulis oleh penulis, secara geografis Kabupaten Belo, Sabu, dan Rote Ti merupakan tiga kabupaten yang terletak di tiga pulau yang berjauhan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketiga pulau hingga suku tersebut beredar berbagai cerita rakyat yang menjadi legenda dan jarang diketahui masyarakat. Bahkan belum ada penelitian ya. Penelitian ini sebenarnya bertujuan baik ya, untuk kearifan lokal ya, yang bisa menjelaskan bahwa hubungan-hubungan masyarakat suku-suku pada zaman dahulu sangat penting biar bisa kita himpun dan bisa tersimpan dalam sejarah sehingga generasi mendatang ya. Jadi berbagai cerita rakyat legenda ini memang kalau tidak disebarkan ke publik maka jarang diketahui masyarakat ya. Masyarakat cuma mendengar sepintas hingga kurang mengetahui ya, menurut penulis ini. Penelitian ini menggunakan transkrip cerita dari informan yang berada di Desa Belo, Kota Kupang sebagai data, wawancara, observasi juga dari perspektif strukturalisme ya. Setelah dianalisis, nilai kearifan lokal yang terkandung dalam cerita rakyat Belo Mau, Sabu Mau, dan Ti Mau dapat kita identifikasi, yaitu 1. Nilai persaudaraan. Nilai ini dijunjung tinggi oleh ketiga suku, di mana mereka menempatkan persaudaraan sebagai ikatan yang paling esensial. Jadi Rote Mau, Sabu Mau, hingga Belo Mau mengikat ini sebagai persaudaraannya, meskipun ada perbedaan agama, suku, dan letak geografis.
Yang kedua, nilai kerukunan ya, yaitu nilai yang didasarkan pada sikap saling menghormati yang telah dipertahankan secara turun-temurun oleh ketiga suku ini ya. Yang ketiga, nilai historis, yaitu sejarah perjalanan tiga suku bangsa yang menjadi tonggak dalam mempersatukan hubungan mereka ya. Dan yang keempat, nilai religiustis, yaitu ikatan persaudaraan yang disepakati dalam adat tradisional, selalu berhubungan dengan pemahaman religiositas ya terhadap kekuasaan tertinggi atau Tuhan ya. Dan nilai yuridis yang kelima. Tujuan penelitian mengungkap nilai-nilainya ya. Dan cerita rakyat Belu Mau, Sabu Mau, dan Timau sangat indah ya kalau tidak kita bahas, karena saya sendiri di Nusa Kerote, menurut para tokoh adat yang saya sering dengar ya, mereka selalu menyebut Pulau Seram dan Tidore sebagai tempat asal nenek moyang orang Rote ya. Para leluhur tersebut datang secara bergelombang dengan menyinggahi Kabupaten Belu. Sebagian rombongan tersebut menetap di Rote, sebagian lainnya meneruskan perjalanan ke Pulau Sabu dan menetap di sana ya. Kisah para leluhur orang Rote ini tidak terlepas dari kisah tiga bersaudara, yaitu Belu Mau, Sabu Mau, dan Timau. Jadi saya sendiri dari suku Rote, saya mau menceritakan bagaimana ikatan persaudaraan ini terjalin ya. Jadi ketiga saudara ini datang dari Pulau Seram ya dan Tidore. Belu Mau menetap di Belu dan keturunannya merupakan sebagian besar orang Belu, terutama Belu Selatan. Si bungsu Timau berlayar ke barat menetap di Rote, terutama di Nusakti ya, Kecamatan Rote Barat Daya. Sedangkan Sabu Mau meneruskan perjalanannya dan menetap di Pulau Sabu. Menurut cerita yang lain, dikisahkan bahwa orang pertama kali yang datang ke Pulau Rote menetap di suatu tempat di Rote Timur yang kini bernama Nusa Bilba. Kata Bilba berasal dari bahasa Belu, yaitu Belubah, artinya sahabat datang. Pada waktu itu para leluhur menyebut Pulau Rote sebagai Pulau Kale dengan julukan Nusa Nedolino, artinya negeri tenang dan damai ya. Jadi itulah kisah singkat ya, keturunan Belu Mau, Sabu Mau hingga Timau ya, yang sangat melegenda di masyarakat Tirosa ya, Timor Rote Sabu ya. Jadi pada dewasa ini orang Rote sudah tersebar di mana-mana guys, di seputaran pinggiran Pulau Timur ya, termasuk kota Kupang. Jadi ceritanya orang Rote ini diungsikan oleh pemerintah Belanda ya. Jadi itu juga sudah kita bahas di vlog yang satu ya, kalau mau dicari dengan nama awal mula keluarnya orang Rote ya dari Pulau Rote, di vlog saya yang terdahulu. Waktu itu diungsikan pemerintah Belanda untuk menempati mulai dari Tanjung Nuesinas di Kupang Barat sampai ke Pampuan di Amfoang Utara ya. Maksud dari tujuan pengungsian tersebut adalah satu, untuk melemahkan perlawanan orang Rote terhadap Belanda, dan dua, para pengungsi dijadikan tentara untuk mengusir bangsa Portugis dari daratan Timur Tengah ya. Jadi dulu suku Rote dijadikan pasukan mungkin karena keberanian ya, jadi bukan maksudnya menyombongkan, atau karena itu memang dipilih oleh para kolonial Belanda waktu itu ya. Jadi itulah kisah singkat ya, keturunan Belu Mau, Sabu Mau hingga Timau ya. Terima kasih.